Shalom adik-adik. Shalom. 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 Udah jawab pesan dari Kak Agrinda belum ya? Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Masih bisa lebih kencang lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Kita mau beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih bisa lebih kencang lagi. Masih bisa lebih kencang lagi. Haleluya. Yuk sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan mau memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Kita mau berfokus kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang boleh main-main ya. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Lebih sungguh lagi ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Lebih sungguh lagi. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk kita mau belajar menyembah Tuhan. Oh Tuhan, kita mau katakan haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, Allah yang hidup, Dia yang berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang di rumah, kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Oh Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan.
Yesus. Oh Tuhan. Kita mau katakan, ku memuji, ku menyembah Tuhan. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Kakak Agenda percaya pasti adik-adik yang di rumah penuh dengan sukacita. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberi makan tiap hari. Kita mau puji-pujikan lagu ini dengan penuh sukacita dan sorak-sorai dengan penuh semangat ya adik-adik. Jangan lupa pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Karena apa? Tuhan telah memberi makan matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah memberi makan tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya, bertambah cintanya. Sekali lagi ya, bertambah cintanya. Yuk beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang bertambah-tambah apanya ya adik-adik? Yang bertambah-tambah apanya ya? Cintanya. Lebih keras lagi, yang bertambah-tambah apanya ya? Cintanya. Cinta kepada siapa? Tuhan Yesus. Cinta kepada siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita sambung pujian KASIH. Pakai gerakan lagi ya adik-adik, lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi. Jangan lupa wajahnya untuk senyum terus ya. Lebih semangat lagi muji Tuhan. KASIH lagi. ASIH. Kasih lagi. KASIH. KASIH. Kasih
nggak suka apa? Marah-marah. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, pendengaran kita mau duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh adik-adik ya. Ibu cari telunjuk, cari tengah yang panjang, cari manis untuk cincin, cari kelingkingku sayang. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lipat tangannya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita mau lipat tangan kita mau pejamkan mata. Nggak boleh ngeriyip-ngeriyip ya, nggak boleh tengok kanan kiri. Ikuti Kak Agrinda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga berkati hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, lebih keras lagi, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Haleluya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya untuk kita apa? Mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, di sini ada satu kisah yang akan kakak sampaikan buat adik-adik di rumah. Kisah tentang seseorang yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yang selalu hidupnya ini setiap hari berdoa, tidak pernah ndak. Karena apa? Dia menyadari dia sangat perlu Tuhan. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Ya, Daniel. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ceritanya ya. Daniel, bagaimana Daniel itu dipakai Tuhan luar biasa. Pada saat pemerintahan Raja Darius, ketika Raja Darius hendak mengangkat para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja saat itu, 120 orang banyaknya, hanya satu, Daniel yang penuh dengan roh Allah, penuh dengan roh kudus. Sehingga apa? Dia penuh hikmat, dia disayangi raja. Makanya dia melebihi daripada orang-orang yang lain. Karena kepandaiannya, karena hikmat daripada Daniel. Sehingga apa? Daniel saat itu dimusuhin. Daniel saat itu dibenci oleh para wakil raja yang lain, oleh para pejabat tinggi yang lain. Sehingga apa? Mereka berencana jahat. Berencana jahat untuk apa? Gimana caranya Daniel ini dihukum? Gimana caranya Daniel ini dimasukkan ke gua singa? Wow, seram ya adik-adik ya. Sehingga apa? Mereka mencari-cari bagaimana Daniel ini ditemukan kesalahannya. Tetapi apa? Tidak sedikit pun ditemukan kesalahan pada zaman pemerintah Raja Darius terhadap Daniel saat itu. Sehingga mereka berpikir, apa yang bisa membuat Daniel dihukum? Kalau dalam bidang pemerintahan, Daniel tidak ditemukan kesalahannya. Akhirnya mereka berpikir, mereka tahu Daniel adalah orang yang taat pada Tuhan. Setiap hari dia berdoa sebanyak 3 kali sehari. Sehingga mereka berencana gimana caranya agar Daniel dihukum dalam hal ibadahnya. Sehingga mereka merencanakan untuk membuat satu peraturan, berbicara kepada Raja Darius saat itu. Agar supaya apa? Raja Darius membuat satu aturan, barang siapa yang
berdoa selama 30 hari selain kepada Raja Darius akan dimasukkan ke gua singa. Dan ketika itu, apakah Daniel takut? Apakah Daniel gentar ketika mendengar peraturan itu? Kita baca dalam satu ayat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Dikatakan di situ untuk adik-adik di rumah yang punya Alkitab, pasti semua punya ya, dibuka bersama, yang bisa baca, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Haleluya. Dikatakan di situ, ketika Daniel mendengar ada satu perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius, barang siapa yang tidak berdoa kepada Raja Darius, tidak memohon kepada Raja Darius, akan dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak gentar, Daniel tidak takut, justru apa? Daniel pergi ke rumahnya. Rumahnya saat itu tingkat. Nah, di situ jendelanya terbuka dan menghadap ke arah Yerusalem. Dia berlutut berdoa sambil memuji Tuhan 3 kali sehari seperti yang dilakukan seperti biasanya. Berarti menjadi satu gaya hidup. Nah, ini menjadi satu pelajaran buat adik-adik di rumah. Orang yang taat pada Tuhan, orang yang cinta Tuhan Yesus pasti rajin berdoa. Karena apa? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kemudian ketika Daniel berdoa, apa yang dialami? Dia ditangkap, dia dimasukkan ke gua singa. Sehingga apa? Raja Darius sebenarnya kasihan, tapi Raja Darius berbicara kepada Daniel, kiranya Allah yang engkau sembah dengan tekun, dialah yang menyelamatkanmu. Kemudian malam hari Raja Darius tidak bisa tidur adik-adik. Kenapa? Dia takut kenapa-napa kepada Daniel. Akhirnya apa? Ketika esokan paginya Raja Darius bangun pagi-pagi langsung pergi ke gua singa saat itu. Sehingga apa? Segera menyuruh seluruh pasukannya gulingkan batu itu. Sehingga Raja Darius saat itu memanggil nama Daniel. Daniel, Daniel. Tidak ada suara awalnya. Daniel, Daniel. Kemudian terdengar suara, ya rajaku. Raja Darius kaget. Langsung menyuruh pasukannya untuk mengeluarkan Daniel. Akhirnya apa? Daniel selamat. Ketika dilihat Daniel selamat, Daniel bersaksi bahwa Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Sehingga Daniel selamat. Akhirnya Raja Darius tahu bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup. Sehingga saat itu juga Raja Darius menyerukan ke seluruh bangsanya untuk barang siapa yang memohon, yang berdoa harus kepada Allahnya Daniel. Dan untuk orang-orang yang memfitnah Daniel saat itu langsung dimasukkan ke gua singa. Haleluya. Inilah bukti pembelaan, bukti penyertaan untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa tekun berdoa, yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan kiranya adik-adik di rumah jangan pernah berhenti, sekalipun ibadah di rumah lewat rekaman seperti ini, lewat media seperti ini, kiranya adik-adik tetap harus rajin berdoa. Haleluya. Amin. Ya, itu adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan bersama, bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan membela Daniel. Yuk kita berdoa bersama, kita tutup ibadah saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan sudah membela dan menyertai Daniel. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mau membentuk setiap anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang rajin berdoa, disitulah penyertaan dan pembelaan Tuhan senantiasa nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, amin. Hai adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman dari Kak Windy bukan? Nah, firmannya tadi tentang apa ya? Ya benar, tadi firmannya tentang Daniel. Saat ini Kak Agrinda mau kasih tugas buat adik-adik. Yuk kita siapkan bahannya. Yang pertama kita mau siapkan lem. Lalu yang kedua kita mau siapkan gambar yang sudah disiapkan. Lalu yang ketiga ada kertas buffalo. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ayo ikut. Ini dia bahannya. Yang pertama kita mau siapkan gambar guanya dulu ya adik-adik. Kita mau tempel sebelah sini. Jangan lupa nempelnya nanti harus yang serapi mungkin ya. Lalu yang kedua kita mau tempel malaikat dan singanya. Kita mau tempel di sebelah sini. Jangan lupa kita mau juga tempel gambarnya Daniel. Kita mau tempel di sebelah sini.
Lalu kita mau tempel singa-singanya. Seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa nanti tempel serapi mungkin. Ini dia hasilnya. Tada! Hasilnya seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa nanti dikasih nama seperti contoh ini ya. Gimana? Hasilnya bagus